Saudara, Bolaang Mongodo Timur, satu-satunya daerah di Bolaang Mongodo Raya yang masuk zona hijau atau bebas dari virus COVID-19. Bahkan Bolaang Mongodo Timur atau Boltim termasuk dalam 102 daerah di Indonesia yang dinyatakan masuk dalam zona hijau. Dan sebenarnya bagaimana upaya dari pemerintah daerah Bolaang Mongodo Timur menekan penyebaran virus COVID-19? Di studio pada sore hari ini telah hadir Bupati Bolaang Mongodo Timur, Sehan Salim Lanjar. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya saya sudah ada satu pertanyaan untuk mengawali, tapi pas tadi melihat katanya Pak Bupati membawa peti mati untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana bahayanya COVID-19. Apa yang menginspirasi Anda Pak Bupati? Ya, jadi sejak kurang lebih tanggal 18 kita mendapatkan surat dari pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi harus siaga. Itu tanggal 20 saya lakukan rapat koordinasi semua komponen termasuk TNI Polri, dan kemudian saya memerintahkan sehari sesudah itu siapkan 8 peti mati. 7 ditaruh di setiap kecamatan dan 1 saya bawa langsung. Itu mulai tanggal 24 April. Untuk memberikan pengertian kepada publik, kepada rakyat saya bahwa ancaman dari COVID-19 dia makhluk atau virus yang lemah tapi dia kejam, waktunya hanya 14 hari. Makanya saya coba edukasi bagaimana kita untuk dapat menghindarinya. Dan peti mati itu saya bawa hanya sebagai sugesti kepada masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini kita ada 3 pilihan. Kita tinggal di rumah sakit, atau tinggal itu. Nah, ini kalimat yang saya selalu sampaikan. Saya juga tidak mau sampai rakyat saya takut, tapi dia harus paham tentang apa itu COVID-19, bagaimana cara datangnya, bagaimana menghindari dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat itu sendiri Pak dengan adanya peti mati yang sudah dibawa Pak Bupati untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti begitu ya Pak ya? Alhamdulillah saya punya cara sendiri. Tidak pernah rakyat itu rasa takut, bahkan kalau saya target 5 desa, karena saya itu 6-8 jam, sudah jam 12 malam pun rakyat masih nunggu. Karena saya tidak dalam konteks untuk menakuti. Peti mati hanya simbol ketidakwaspadaan. Saya justru lebih banyak menghibur masyarakat. Jadi tidak beda dengan standing komedi saya di dalam menyampaikan itu. Baik, biasa ya. Pak Bupati, memang kita ketahui bahwa Boltim sendiri itu saat ini masih berada dalam zona hijau, Pak Bupati. Itu sebenarnya upaya apa yang Pak Bupati lakukan hingga memang benar-benar bisa mempertahankan zona hijau tersebut? Sedangkan di daerah lain itu walaupun ada zona hijau, mereka tetap ada 1 atau 2 kasus yang positif COVID-19. Luar biasa. Jadi pertama yang saya sadari itu bahwa yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi masalah ini bukan dokter, bukan tenaga medik. Makanya saya selalu mendengar bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu garda terdepan. Itu bisa saja rakyat akan jadi sengaja diri gitu. Makanya saya katakan bahwa kitalah orang kampung yang menjadi garda terdepan. Karena dokter hanya menyelesaikan ketika kita mendapatkan masalah. Saya menyampaikan ke masyarakat, pertama, dia harus tahu apa itu COVID-19. Kedua, bagaimana dia datang? Dia tidak bersayap, dia tidak berkaki. Dia datang dengan 2 cara. Orang dari tempat yang sudah terpapar datang dan kita tidak waspada, kita kontak sembarangan. Kedua, kita yang orang Manado bilang kaki gatal datang di tempat itu, kemudian akhirnya kita tidak waspada, pulang tentunya akan bisa menularkan ke orang lain. Alhamdulillah rakyat Bolaang Mongodo Timur itu mungkin karena 20 hari dan mereka tahu bahwa saya begitu capek untuk memberikan edukasi. Saya coba memberikan hati saya dengan usia jabatan saya yang tinggal 8 bulan. Saya pertaruhkan segala-galanya, bahkan dengan kalimat lebih baik saya yang korban, jangan kalian saya tinggalkan di dalam korban itu. Mohon maaf Pak, berarti memang benar-benar Pak Bupati memang langsung terjun ke jalanan untuk memberitahukan masyarakat bahaya COVID dan juga mensosialisasikan itu. Saya tidak membuat surat kepada kepala desa untuk menyampaikan A dan B, dan berjanji akan diberikan sembako. Enggak, saya sendiri yang datang. Sehingga dia percaya.
Makanya saya sebelum ada di Indonesia memberikan bantuan makanan, saya tanggal 4 April sudah mulai lepas. Sudah mempersiapkan 600 ton beras premium, gula, minyak, ikan kaleng. Karena ketika dia masuk ke minggu ketiga, saya minta rakyat aktivitasnya hanya di Boltim. Jadi maksudnya lebih banyak di Boltim, aktivitasnya. Maka dia mulai kepayahan. Sebelum dia kepayahan, saya menyerahkan. Kemudian saya membuat pola yang berbeda mungkin. Saya tidak memberikan paket kalau 10 kilo semua, tidak. Saya kepala keluarga yang hanya 2 jiwa itu diberikan minimal 15 kilo. 34 20 kilo. 56 itu 25 kilo. Sampai dengan 40 kilo pada jumlah jiwa yang kurang lebih 12. Baik. Jadi proporsional gitu sehingga dia mampu bertahan selama 1 bulan. Karena saya menghitung 0,3 kilo per hari per orang kali 30 hari. Itu artinya Pak Bupati sudah menghitung dari jauh-jauh hari begitu ya Pak Bupati. Iya, gitu. Nah, kita ke jadi ketika kita mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi, saya langsung menghitung. Pertama saya siapkan 30 miliar. Nah, ternyata angka itu terlalu banyak. Ya. Yang kita pakai sampai sekarang dan belum habis itu kurang lebih 14,6 miliar. Gitu. Untuk beli beras saja saya cash 600 ton beras premium lewat Dolok dan minyak kelapa 60 ton, kemudian gula 60 ton. Baik. Dan kurang lebih 150.000 kaleng ikan kaleng. Itu hanya menghabiskan kurang lebih 9 miliar. Baik. Untuk tambahan pendapatan daripada tenaga medik yang harus kerja sip itu kurang lebih 2,6 miliar. Kemudian TNI Polri juga saya harus berikan juga tentunya operasional karena mereka siang malam itu kurang lebih saya kasih 500 juta dan pembelian alat-alat kesehatan. Jadi kurang lebih 14,6 miliar yang kita siapkan. Baik, Pak Sean, saya masih penasaran itu tadi dana 30 miliar rupiah itu apakah menggunakan dana desa? Maksudnya kami dana desa, anggaran dana desa ataupun juga memang ada dana khusus yang disiapkan oleh Pemda sendiri untuk penanganan COVID-19 di daerah Boltim, Pak? Iya, jadi kalau mengenai anggaran itu total dana DAU. Baik. Kemarin sempat ribut itu saya karena memang saya sudah mengambil dari dana desa kurang lebih 8,1 miliar dari 81 desa, tapi kemudian ada surat teguran atau surat instruksi dari menteri untuk tidak boleh menggunakan dana desa gitu untuk bahan makanan, sehingga saya harus bagaimana memeras DAU kita walaupun kita sudah terpotong DAU dan DAK serta DBH itu 50% kebijakan pemerintah pusat. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih boleh bertahan dengan anggaran yang ada karena lebih baik saya menghentikan beberapa program seperti jalan dan hal-hal yang masih boleh kita hentikan, tapi jangan rakyat sampai kelaparan. Itu aja sekali ya. Memang hingga saat ini memang sejumlah daerah juga menghentikan proyek-proyek tersebut untuk agar masyarakatnya tetap bisa bertahan selama pandemi COVID-19 saat ini. Benar sekali. Baik, Pak Bupati, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa dana berlebihan walaupun harus ditekan dari ada beberapa anggaran, tapi saya melihat ada video Bapak marah-marah ini. Sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat gitu atau pemerintah pusat? Jadi kejadiannya pertama 1 hari sebelum bulan Ramadan. Saya tidak menyangka. Sudah cukup lama begitu ya Pak? Iya, saya tidak sangka ada rakyat saya datang minta beras 1 liter hanya untuk dia mau berpuasa. Setelah saya tanya ke petugas desa dan kepala dinas, mereka itu tidak boleh mendapatkan bantuan pemerintah karena tercatat untuk mendapatkan BLT. Di dalam ketentuan BLT, yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah itu tidak boleh. Yang bikin saya marah, lo BLT-nya kapan? Rakyat saya mau makan sekarang. Saya siap untuk berikan makan rakyat saya. Kalau harus terhambat kebutuhan rakyat saya hari ini, saya bilang, cuman karena aturan itu. 3 ibu-ibu yang datang dan itu membuat saya hampir pingsan karena saya tidak boleh mendengar rakyat saya itu tidak makan. Artinya sekarang apakah masih ada masalah itu masih ada atau sudah Alhamdulillah sudah tidak.
karena waktu itu ada 2 bantuan dari pemerintah pusat, satu BLT dari Menteri Desa, satu BST dari Menteri Sosial. Nah bayangkan waktu itu rakyat saya harus buka rekening 150.000 di bank. Anggaran yang mau dapat 600, kos dari rumah dia ke sana itu tidak kurang dari 250, 400.000 habis dulu. Uangnya kapan mau datang? Dia perlu makan hari ini. Seharusnya saya bilang situasi dalam keadaan emergensi kita abaikan dulu urusan-urusan kertas, ya kan? Saya selalu memegang prinsip salus populi suprema lex esto. Kepentingan rakyat adalah hukum yang paling tertinggi, keselamatan dia yang harus itu yang bikin saya mencak-mencak. Baik, Pak Bupati, terakhir Pak Bupati, kita ketahui bahwa COVID-19 hingga saat ini masih belum terakhir dan memang hari ini ada terjadi jumlah penurunan pasien positif di Indonesia sendiri, Pak. Sosialisasi apa yang gencar Bapak lakukan untuk tetap menekan angka positif? Sedangkan di Boltim sendiri zona hijau, apakah mungkin daerah lain bisa menerapkan seperti yang dilakukan di Kabupaten Boltim ini, Pak? Ya, jadi rakyat Boltim, alhamdulillah saya bersyukur kepada rakyat saya, gitu. Tingkat kesadarannya yang begitu tinggi. Ya, itu yang diperlukan ya, Pak ya? Mau keluarganya, anaknya, atau suaminya, dari mana dia datang, dari tempat yang dikhawatirkan, mereka sendiri yang hantarkan di kebun, di isolasi mandiri. Baik. Tanpa kami pemerintah, tanpa orang kesehatan, baru mereka laporkan, anak kami datang dari Bandung, kami isolasi. Sehingga pemerintah harus memeriksa dia, makanan diberikan gitu. Tingkat kesadaran itu yang saya berterima kasih kepada seluruh keluarga saya di Boltim. Saya tidak mampu berbuat apa-apa kalau bukan karena tingkat kesadaran masyarakat yang begitu tinggi. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa kita harus peduli, kita harus waspada, jangan kita menganggap remeh. Walaupun tuh anak kita, begitu dia datang, langsung kita diisolasi minimal dia 16 hari. Dan itu yang dilakukan sehingga memang di Boltim tidak ada penyebaran gitu. Zero COVID-19 begitu, orang Pak, Boltim itu orang kampung yang jujur gitu. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Bupati Bola Mongondo Timur, Bapak Sehan Lanjar. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio TVRI di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Sehan. Semoga kami harapkan Bapak sehat-sehat selalu. Dan tentunya ada banyak hal-hal yang mungkin bisa dilihat oleh bupati lain begitu ya. Agar supaya sama-sama menekan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ya, terima kasih.